Oke, sekarang kita bahas terkait tekniknya ya. Jadi, teknik pemeriksaan adalah cara pemeriksa untuk melakukan pengujian dan pengumpulan bukti untuk meyakini kebenaran pos-pos yang diperiksa. Nah, karena kita menganut sistem perpajakan self-assessment, artinya wajib pajak menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri, maka pemeriksa perlu memastikan pelaporan pajak wajib pajak telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dalam SE 65 PJ 2013, sebetulnya ada 17 teknik dan prosedur pemeriksaan. Namun, beberapa teknik yang umumnya digunakan pemeriksa antara lain yang pertama, pemanfaatan informasi internal dan atau eksternal Direktorat Jenderal Pajak. Informasi internal DJP dapat berasal dari alat keterangan, data sistem informasi, yang saat ini adalah SIDJP dan sebagainya. Sedangkan untuk informasi eksternal DJP dapat berasal dari data internet, media massa, hasil exchange of information dengan negara mitra persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B. Yang kedua, pengujian keabsahan dokumen. Pengujian yang dilakukan untuk meyakini keabsahan suatu dokumen yang akan digunakan dalam pemeriksaan. Misalnya, apakah dokumen tersebut dibubuhkan tanda tangan pihak yang berwenang, cap stempel, dan tanggal dokumen, maupun meminta surat pernyataan dari wajib pajak. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dalam 2 tahap, yaitu sebelum atau pretest yang bertujuan untuk mengukur seberapa efektif rencana pemeriksaan yang telah disusun dan mengatur tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Yang kedua adalah post-test, untuk memastikan pemeriksaan sudah sesuai dengan prosedur. Prosedur dapat berupa memahami gambaran umum dan kegiatan usaha wajib pajak, mengecek kelengkapan SPT termasuk lampiran dan dokumen-dokumen, mempelajari hasil pemeriksaan pajak tahun-tahun sebelumnya. Yang keempat adalah analisis angka-angka. Prosedur dapat berupa membandingkan laporan keuangan tahun pajak yang diperiksa dengan tahun-tahun sebelumnya dan menganalisis angka-angka serta hubungannya dengan pos lain untuk mengetahui kewajaran nilainya. Misalnya, kenaikan beban penyusutan mesin dengan penambahan jumlah atau nilai aktiva mesin, kemudian hubungan biaya pemasaran dengan jumlah penjualan, hubungan biaya pengangkutan dengan penjualan, hubungan biaya bunga dengan pinjaman, dan sebagainya. Yang kelima, ada pengujian keterkaitan. Pengujian keterkaitan adalah pengujian yang dilakukan untuk meyakini suatu transaksi berdasarkan pengujian atas mutasi pos-pos lain yang terkait atau berhubungan dengan transaksi tersebut. Misalnya, kalau terdapat selisih dari pengujian keterkaitan atas penyerahan kena pajak, tidak serta-merta bisa langsung disimpulkan sebagai objek, tetapi perlu dipastikan berdasarkan bukti yang diperoleh apakah selisih tersebut memang merupakan penyerahan kena pajak atau tidak kena pajak. Mengingat perkembangan bisnis dan akuntansi, teknik pengujian keterkaitan dapat mendukung satu dengan yang lainnya dalam menguji kebenaran suatu pos SPT. Pengujian keterkaitan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pengujian arus barang, digunakan untuk meyakini kebenaran unit barang yang keluar dari gudang, digunakan atau dijual maupun yang masuk ke gudang, baik berupa bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses maupun barang jadi. Yang kedua, pengujian arus uang meliputi transaksi kas, bank, dan setara kas lainnya. Pengujian ini dilakukan untuk menguji aliran uang suatu transaksi dan atau mendapatkan nilai tunai dari penjualan dan penghasilan bruto yang dilaporkan wajib pajak berdasarkan kas atau cash basis. Yang ketiga, pengujian arus piutang digunakan untuk mendapatkan nilai pelunasan piutang tidak secara tunai dari penghasilan bruto yang dilaporkan wajib pajak secara akrual atau accrual basis. Yang keempat, pengujian arus utang untuk meyakini pembelian barang secara kredit mendapatkan nilai uang muka penjualan atau pelanggan atau penghasilan bruto secara akrual. Dalam rangka menguji penjualan atau penghasilan bruto, pemeriksa pajak dapat menggabungkan ketiga teknik tersebut menjadi pengujian atas arus uang dan utang piutang untuk mendapatkan nilai tunai dan akrual dari penghasilan bruto. Yang keenam, ekualisasi atau rekonsiliasi. Ekualisasi atau rekonsiliasi adalah pencocokan saldo 2 atau lebih angka yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Secara umum, ekualisasi atau rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemeriksa mencakup ekualisasi objek PPh badan dan objek PPN dalam negeri dalam rangka menghitung objek PPN dalam negeri serta ekualisasi pos-pos PPh badan dan objek PPh pemotongan. Untuk meyakini kebenaran pos-pos SPT wajib pajak yang diperiksa, pemeriksa bisa menggunakan satu atau lebih teknik pemeriksaan sesuai pertimbangan profesional. Nah, setiap teknik dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa ini harus dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan.